Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang, Pak Nah, Elkan. Bu Wiwi ini adalah praktisi yang memang sama dengan praktisi-praktisi yang lain tadi memiliki pengalaman yang sangat kaya. Saat ini sebagai komisaris PT Marga Mandala Sakti Tol Tangerang Merak, ya Bu ya. Iya. Kemudian juga bendahara Yayasan Terang dan Garam. Wah, ini bisa nanti di share sedikit tentang yayasan juga, kemudian tentang aktivitas. Kemudian pendidikan S1 Fakultas Ekonomi dari jurusan Manajemen Universitas Katolik Parahyangan Bandung, asli Bandung. Kemudian aktivitas-aktivitas yang sudah dijalani oleh Bu Wiwi adalah ketua dan anggota pengurus Yayasan Atma Jaya, kemudian bendahara Yayasan Bumi Kesara, kemudian sekretaris Yayasan KBKK, kemudian pengalaman yang paling lama berada di grupnya PT Astra Internasional ya Bu ya, dari logistik otomotif, kemudian Presiden Office Infrastruktur. Nah, mari kita saksikan paparan dari Bu Wiwi berkaitan dengan pengalaman beliau, waktu dan tempat. Saya persilahkan Bu. Terima kasih Pak Elton. Selamat siang Bapak Ibu, khususnya Selamat Mbak. siang. Ya. Saya ini apakah sudah terlihat ya ininya apa namanya? Sudah terlihat, tapi cuma Ya, belum di slideshow Bu. ya sudah saya slideshow kok. Oh, begini, Sudah. begini kah? Ya, Ya. sudah. Oke, selamat siang, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, adik-adik yang masih bertahan sampai siang ini sejak pagi tadi. Jadi kebetulan saya mendapatkan yang terakhir dan yang diminta untuk saya sharingkan pada pagi hari ini adalah peran pemimpin membangun budaya inovasi, sebuah studi kasus yang dialami di Astratol. Jadi seperti tadi sudah dibacakan oleh Pak Elton, sebenarnya saya ini sudah pensiun. Saya sudah katakan Mas Lili, Mas, ya cari yang muda-muda aja. Kalau tadi Prof. Heru bilang paling tua kalah, saya yang paling tua. Saya udah kepala 6, jadi dari semua pembicara tadi kayaknya saya yang paling tua. Baik. Mungkin saya mulai saja. Jadi ini saya menceritakan tentang apa yang pernah kami alami ketika kami Astra pertama kali membeli jalan tol. Jadi masuk ke industri jalan tol. Tentu Bapak Ibu sangat familiar dengan jalan tol karena sebagai pengguna jalan. Nah, kalau kita bicara mengenai inovasi dan disrupsi, ini rasanya disrupsi itu mungkin term yang baru, tapi sebenarnya perubahan itu kita alami terus-menerus, tidak ada yang abadi kan di dunia ini. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, saya suka sekali melihat gambar ini. Jadi kita ini memang tidak pernah bisa mengarahkan arah angin ya, karena angin itu kan suka-suka dia mau kemana. Tetapi ketika kita berlayar, yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita adjust the sails. Jadi bagaimana kita selalu harus adaptif, harus selalu agile terhadap perubahan yang kita hadapi. Otherwise kapal kita akan karam. Biasanya kalau kita merencanakan sesuatu, ya rencananya lurus-lurus aja, kita punya asumsi-asumsi yang baik gitu ya, walaupun kita seringkali pakai analisa TOS, tapi strategi kita biasanya baik-baik saja. Tapi realitasnya kan tidak seperti itu. Realitasnya kita menghadapi VUCA yang luar biasa. Tadi beberapa narasumber sebelumnya sudah mengatakan bahwa VUCA-nya ini makin hebat gitu kan. Beberapa tahun yang lalu kita terdisrupsi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. 2 tahun terakhir kita kena mega disruption kalau menurut saya dengan adanya COVID yang memporak-porandakan semua aspek kehidupan kita, tidak hanya kesehatan tapi sosial, ekonomi, semua terkena itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini?
satu-satunya jalan untuk menyikapi dan kita survive, kita tetap eksis adalah being adaptif dan inovatif. Adaptif saja mungkin tidak cukup gitu ya untuk menghadapi disrupsi seperti ini. Tapi kita harus benar-benar inovatif seperti tadi yang Prof. Heru katakan. Nah, sebagai seorang pemimpin di dalam menghadapi perubahan dan disrupsi yang luar biasa, menurut saya yang paling penting adalah keberanian untuk bermimpi besar. Karena kalau leadernya aja nggak berani bermimpi besar, even di saat-saat disrupsi seperti ini, maka semuanya tidak akan terjadi. Karena kan pemimpin itu, kalau menurut saya seorang dirigen gitu ya, dirigen itu harus tahu mau main lagu apa, alat musik apa yang dibutuhkan, pemusiknya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mimpi besar saja tidak cukup. Kita harus mewujudkan mimpi itu dalam sebuah rencana yang baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi rencana itu untuk mewujudkan mimpi itu dengan sangat baik. Excellent execution is very important. Nah, di Astra itu kami seperti tadi Prof. Heru juga sudah singgung mengenai ini, kami mengenal strategi triple P, yaitu portfolio, bisnisnya, people-nya, dan public contribution. Bagaimana kita mengembalikan ini ke planet, ya, ke public contribution atau planet. Nah, untuk supaya kita sustain, bisnis kita sustain, maka ketiga aspek ini harus disatukan, diintegrasikan dengan sebuah leadership yang kuat, supaya organisasinya bisa transform, supaya organisasinya bisa agile, menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa itu tadi. Nah, kalau tadi Mbak Herni mengatakan ada 3H gitu ya, kalau saya mengatakan yang kita harus lakukan ada 2V dan 1C. Vision. Leader harus punya vision yang sangat jelas. Leader harus punya mimpi besar yang sangat jelas. Tetapi mimpi besar itu tidak bisa liar, tidak bisa ini berkaitan dengan nanti excellent execution-nya. Harus tetap ada tuntunan values di dalamnya. Harus ada tata nilai, ada norma-norma yang membawa seluruh organisasi itu bersama-sama mencapai value, mencapai visinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah courage, keberanian untuk mewujudkan visi itu, keberanian untuk mengeksekusi semua rencana yang sudah dibuat untuk mewujudkan visi. Nah, kalau kita bicara mengenai industri tol, mungkin Bapak Ibu pernah melewati tol ini. Ini adalah tol pertama Astra, ruas tol Tangerang Merak yang diakuisisi oleh Astra tahun 2005. Ketika kami mengakuisisi tol ini, kondisi tolnya seperti ini. Jadi sudah 80% jalanan ini rusak. Modelnya kayak gini nih. Kalau Bapak Ibu dulu pernah melewati sini pasti juga ngomelnya panjang pendek ya. Dan ini adalah yang ada di media. Jadi dibilang derita lewat tol Cikupa Merak, sebagian ruas tol Jakarta Merak tidak nyaman, ini masih sopan gitu ya bilang sebaik. Ini lebih serem lagi, tol jalan menuju maut. Ya, jadi ini adalah suara-suara customer, dan dengan kondisi jalan tol seperti ini tentu saja trafficnya rendah dan juga revenue-nya menjadi sangat rendah. Selama tahun 2003 sampai 2009 traffic itu hanya tumbuh 3,4% dan revenue-nya tumbuh hampir 16%. Nggak bisa hidup tol seperti ini. Nah, ketika kami mengakuisisi dan saya masuk ke tol ini tahun 2008, so it's quite sometimes ya, kami melihat kembali revisit visinya. Saya bilang kalau kita visinya to be the best, itu tol road udah enggak lah. Ini semua orang, bahkan orang-orang teman-teman di industri tol mengatakan, aduh Mbak, kenapa sih Astra ambil tol kok abal-abal kayak begini? Gitu. Tetapi bagi saya pribadi ini sebuah tantangan. Bagaimana
ketika itu Presiden Direktur Astra, almarhum Pak Michael de Ruslim mengatakan, Wi, tugas kamu cuma satu, buat tol ini menjadi tol Astra. Dan dengan itu saya tahu yang disebut tol Astra itu seperti apa. Karena Astra itu punya filosofi yang dipegang oleh seluruh jajaran Astra, yaitu Catur Dharma. Dan dharma pertama itu adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kalau tolnya kayak gini nggak mungkin jadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kedua adalah memberi layanan terbaik kepada pelanggan. Nah, dua dharma pertama ini saja sudah nggak masuk gitu kalau di sini. Nah, makanya kalau udah jadi harus jadi tolnya Astra ya harus memenuhi Catur Dharma. Karena itu kami merubah visinya menjadi to become the preferred and reputable toll road operator in Indonesia. Jadi kami ingin menjadi pilihan utama dan yang toll road yang punya reputasi yang baik. Dengan bertumbuh secara berkelanjutan dengan strong financial structure dan solid organization. Karena pada saat itu memang seperti tadi Mbak Dian katakan juga, dalam kondisi tol seperti ini tentu moral teman-teman yang ada di organisasi ini sudah sangat rendah. Tapi saya katakan kepada mereka, tidak ada orang yang mau menolong kita kalau bukan kita sendiri yang menolong diri kita. Dan kita sudah di bottom, udah nggak mungkin lebih turun lagi. Kalau turun lagi ya sudah, kita terjun bebas, kita bunuh diri namanya. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana kita climb ke atas dan kita wujudkan sendiri. Tetapi bagi sebagian orang, karena waktu itu kan tol itu masih sangat konvensional, teman-teman ada yang jaga di lapangan, ada yang ngumpulin uang tol di gerbang-gerbang. Kita punya 9 gerbang saat ini 11 gerbang. Nah, itu bagi mereka itu kadang-kadang visi itu terlalu jauh. Yang namanya preferred and reputable itu kayak apa sih? Karena itu kami jabarkan. Tahun 2011 kita bilang it's a year of safety. Jadi saya bilang kita harus buat tol kita ini jalan tol yang safe buat pengguna jalan. Karena saat itu sebagian besar rekonstruksi sudah selesai sehingga jalannya sudah menjadi lebih baik. Tahun 2012 year of quality dan seterusnya, dan kami mencanangkan 2018 itu visi ini sudah harus tercapai, yaitu jalan tol ini menjadi center of excellence di industri jalan tol. Mungkin waktu itu banyak yang ketawa, dari tol abal-abal mau jadi center of excellence, tetapi ini adalah target kami bersama, dan semua upaya dilakukan ke arah sana. Kalau kita bicara tentang inovasi, tahun 2015 itu kita sudah mencanangkan sebagai tahun inovasi. Jadi kalau ini semua kami jabarkan, setiap tahun itu kami definisikan apa yang dimaksud dengan tema ini, sehingga teman-teman yang di lapangan pun seluruh organisasi itu mengerti apa yang kita maksud. Nah, tahun 2017 itu kita sudah berpikir mengenai intelligent toll road. Jadi pada saat itu karena tantangan di toll road itu sebenarnya kan memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar. Nah, sebenarnya tiga hal yang sangat simpel gitu kan. Ya namanya tol, masuk tol itu bayar, masuk tol itu pilihan. Kalau orang memilih masuk tol ya harusnya mereka diberikan haknya untuk mengalami perjalanan yang lancar, aman, dan nyaman. Itulah tantangan kami, itulah problem yang kami hadapi, bagaimana membuat ini menjadi nyata. Karena itu kami berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi. Kita membuat blueprint yang kita sebut Intelligent Transportation System untuk mendukung Intelligent Toll Road. Kami adalah toll road pertama yang menggunakan electronic toll collection, dan gerbang kami tidak dibagi menjadi kendaraan kecil dan kendaraan besar. Karena pada saat itu
teman-teman menciptakan itu gardu, jadi alat untuk yang mengeluarkan kartu itu bisa mendeteksi apakah ini kendaraan besar atau kendaraan kecil. Kalau kendaraan kecil kartunya keluarnya di bawah, kalau kendaraan besar kartunya keluar di atas. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan, dan semua itu dilakukan sendiri oleh teman-teman secara internal. Kita tidak pakai konsultan. Kenapa tidak pakai konsultan? Karena saat itu kami memang tidak punya uang untuk meng-appoint konsultan. Pada saat kami take over, itu perusahaan ini memang sudah, kalau dibilang ini udah pilot lah ya, return earning-nya sudah negatif 600 miliar saat itu. Dan kemudian orang selalu mengatakan ketika saya melakukan survei untuk customer satisfaction, untuk memperbaiki services, teman-teman di industri tol bilang, alah Mbak, ngapain capek-capek mesti ini, orang masuk tol tuh yang penting murah lah katanya. Saya bilang, oh nggak bisa, kalau di Astra kita punya dharma kedua. Karena itu kami betul-betul mencari di mana moment of truth yang dialami oleh pengguna jalan kami. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan, dan kami terus mencari, kami terus berinovasi supaya bisa memberikan services yang lebih baik. Dan akhirnya dengan konsep ini kami adalah tol pertama yang melakukan integrasi. Kalau Bapak Ibu ingat, kami melakukan integrasi dari Jakarta sampai Cikupa, dan ini sebuah integrasi yang tidak mudah karena dilakukan oleh dua operator yang berbeda, karena Jakarta sampai Tangerang itu punyanya Jasa Marga, Tangerang sampai Cikupa itu bagian dari tol Astra, dan tadinya tol Astra itu adalah closed system. Closed system itu artinya Bapak Ibu membayar sesuai dengan jarak tempuh yang Bapak Ibu pakai. Sedangkan di Jasa Marga itu open system. Nah, ini penyatuan dua ruas tol yang seperti ini itu effortnya lumayan. Sekarang sudah diduplikasi ke seluruh Trans Jawa, karena Trans Jawa sekarang juga udah di clustering. Dulu ini adalah kami yang pertama kali mengalami ini. Nah, ini adalah lebih detailnya apa yang disebut dengan Intelligent Transportation System. Itu adalah bagaimana kita saat itu kita sudah berpikir bagaimana melakukan electronic toll collection. Jadi waktu itu kami sejak tahun 2010 sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk mengembangkan ini. Kemudian bagaimana kita melakukan manajemen traffic dengan lebih baik. Karena kalau tol itu macet bukan berarti kita untung, kita rugi karena kapasitas jalannya terpakai semua. Jadi sebenarnya sebagai operator tol kami juga berkepentingan untuk membuat tol itu harus selalu lancar supaya kapasitas jalannya selalu tersedia untuk pengguna jalan. Nah, dalam kaitannya transformasi tadi, kalau inovasinya harus dibangun, budaya inovasinya harus dibangun. Kalau tadi Pak yang tadi dari ini, aduh kok saya jadi lupa, yang dari tambang tadi mengatakan bahwa, maaf Pak, ya Pak Irmanto. Pak Irmanto, iya, aduh ini pikun nenek-nenek dasar. Pak Irmanto tadi mengatakan bahwa inovasi itu harus bottom up. Tetapi sebenarnya sebelum itu terjadi, kita sebagai leader di top management itu harus tadi seperti Mbak Dian katakan, Mbak Herni Dian katakan, itu harus tanahnya itu harus disiapkan dulu untuk bikin taman kan? Tanahnya harus disiapkan, dipupuk, kemudian fasilitas-fasilitasnya disediakan gitu kan, ada air dan sebagainya. Dengan begitu maka teman-teman yang di bawah tuh merasa nyaman untuk melakukan itu. Juga climate-nya ya, jadi mereka harus organisasinya harus open, harus jadi organisasi yang pembelajar. Nah, kami beruntung karena di Astra itu inovasi ini sudah merupakan makanan sehari-hari. Kalau tadi Pak Irmanto juga mengatakan mengenai Kaizen, mengenai continuous improvement. Karena Astra itu dulu partner awal-awalnya pertama-tama adalah Toyota, sehingga kita banyak sekali mengadop
strategi-strategi bisnis strategik yang dari Toyota. Jadi itu inovasi itu sudah makanan sehari-hari. Setiap tahun pada saat Astra ulang tahun kita punya Innov Astra namanya. Dan tahun ini kalau saya tidak salah sudah menjadi tahun ke-41 atau 42. Jadi sudah selama itu Astra itu menggaungkan inovasi. Jadi pada saat Innov Astra itu seluruh inovasi yang terpilih, jadi saringannya ketat sekali karena dari anak perusahaan ke grup dulu. Jadi kalau kayak misalnya ini dari Tangerang Merak harus bersaing dulu dengan tol-tol yang lain di infrastruktur dan non-tol juga, ada pelabuhan dan sebagainya. Nah, dari infrastruktur kita bersaing lagi dengan grup-grup yang lain di Astra. Jadi buat teman-teman kalau bisa masuk ke Innov Astra itu luar biasa. Jadi dan di Innov Astra itu banyak sekali pembagiannya, ada suggestion system itu yang pribadi, kemudian ada QCC itu untuk yang kelompok, kemudian ada bahkan sampai di levelnya perusahaan. Jadi dan juga ada yang antar perusahaan, itu value chain innovation namanya. Nah, untuk menyiapkan ini semua, untuk menggaungkan inovasi ini, maka kita harus berani juga melakukan transformasi. Jadi karena waktu itu kami sudah membayangkan industri tol ini ke depannya pasti harus berubah. Karena tuntutan customer itu berubah. Karena kalau meskipun ini sebuah fasilitas publik, tetapi tetap kita harus memberi services kepada customer. Karena itu pertama-tama yang kami rubah waktu itu adalah organisasinya. Kita melakukan restrukturisasi organisasi dan ini juga dilakukan bertahap. Artinya kita tahu end in mind-nya ketika kita mencapai organization center of excellence itu organisasinya akan seperti apa. Dan perjalanan menuju ke sana seperti apa. Dan ini kami diskusikan, kami sosialisasikan kepada teman-teman. Ke depan organisasinya seperti ini loh. Dan mereka tahu bahwa kotak saya kok hilang ya. Nah, ketika itulah maka kita itu PR yang sangat besar adalah bagaimana membuat people ini menjadi terdevelop untuk supaya bisa memenuhi organisasi di masa depan. Jadi ini kita terbuka, jadi tidak ada kasak kusuk di belakang bahwa wah nanti saya dipecat nih karena kotak saya nggak ada, enggak. Jadi kami open kepada mereka, ke depan organisasinya jadi seperti ini loh. Kalau kalian tidak mau berubah, kalian tidak mau develop kalian diri sendiri, maka akan terdilusi lah, akan hilang gitu ya. Dan kemudian karena ke depan adalah organisasi ini akan berubah menjadi digital organization, maka teknologi literasi juga penting. Karena itu kami juga memberikan kepada mereka kesempatan untuk belajar. Jadi yang dulunya mereka mengkolek uang tol di gardu-gardu, mereka berubah tugasnya. Sekarang menjadi semacam customer service. Jadi mereka harus tahu ketika customer itu mengalami kesulitan apa yang harus dilakukan, sehingga mereka juga mau tidak mau harus belajar sedikit mengenai teknologi supaya mereka bisa juga menjadi problem solver. Nah, ini adalah yang kami lakukan di people, cukup banyak memang karena people ini sesuatu beda dengan teknologi. Kalau teknologi itu asal ada uangnya mungkin kita bisa build gitu ya. Tapi kalau people ini seperti Mbak Hernidian bilang butuh waktu yang cukup lama, harus persisten, harus orang Jawa bilang diwongke gitu ya, supaya mereka juga merasa engage, merasa mereka berkontribusi, involved dan engage gitu ya. Jadi kita lakukan coaching and counseling ini memang diharuskan di Astra itu setiap 6 bulan kami ketemu dengan tim dan kita personally kita lakukan coaching and counseling. Kita lakukan Gemba Leader Forum, ini sama seperti yang di Pak Irmanto katakan, kita lakukan ini di Mbak
Hernidian tadi mengatakan town hall ya. Kemudian kita lakukan planning session. Ini adalah sebuah session yang sangat penting karena pada saat planning session ini kita merevisit visi kita, kemudian kita melihat setahun ke depan kita akan bagaimana. Dan ini sangat penting bagi inovasi. Karena inovasinya itu nggak bisa ngawur. Kalau inovasi just innovation, just make something differently atau do thing differently, itu maka nanti nggak akan support kepada visinya, nggak akan support kepada pencapaian visi organisasi. Karena itu pada saat planning session ini semua terlibat. Artinya ya pasti ada digodok dulu di atas, kemudian tapi ini di cascading ke bawah. Supaya teman-teman yang sampai level yang paling bawah pun tahu kita tahun ini mau ngapain. Jadi kalau mereka mau melakukan inovasi, maka inovasinya harus mendukung itu semua. Ada memang inovasi yang jangkanya cukup panjang, itu kita juga akomodir, tetapi sebagian besar biasanya memang untuk mendukung rencana jangka pendek. Kemudian kita juga melakukan waktunya 5 menit lagi ya Bu. Oke, ya udah deket kok ini. Ya, kemudian kita juga ada role model, artinya kita juga memberi contoh. Kalau kita minta teman-teman berinovasi ya kita harus juga ikut mengapresiasi kalau mereka melakukan itu. Nah, ini teknologi literasinya, jadi kita juga build organisasi yang menjadi organisasi pembelajar. Jadi mereka harus mau belajar terus-menerus, kemudian ada sharing, biasanya mereka diminta untuk sharing apa yang mereka pelajari. Nah, ini adalah kalau tadi kita mau membangun budaya inovasi, ini yang kami lakukan waktu itu. Yang tadi saya katakan, fase 1 kita establish dulu infrastrukturnya, kita training, kita memudahkan mereka untuk melakukan itu sampai ini gambarnya kelihatan pendek, tapi ini dilakukan sangat-sangat panjang sebenarnya. Satu fase itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, ini tadi yang ini willingness to learn, ini yang supaya kita mendorong untuk terus mereka melakukan inovasi, jadi willingness to share, dan bagaimana mereka juga mau melakukan bersama, teamwork. Jadi itu yang kami lakukan waktu itu di tol. Saya tidak menceritakan terlalu banyak mengenai hasil capaian jangka pendeknya, tetapi dari satu tol abal-abal di tahun 2005 itu, saat ini Astra memiliki 8 ruas tol dari Merak sampai Malang, dan direksi di 8 ruas tol itu sebagian besar berasal dari ruas tol Tangerang Merak tadi. Jadi waktu itu mereka bukan dari Astra, tetapi kami bisa berjalan bersama sehingga mereka menjadi kader-kader Astra, dan itu yang membuat kami semua juga happy, kami bangga karena apa yang kami lakukan saat itu, inovasi-inovasi yang mungkin kecil-kecil tetapi ternyata bisa melahirkan satu divisi bisnis baru di Astra, yaitu Toll Road. Sekarang Astra punya tol. Itu aja saya kira Pak Elton, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Wiwi atas paparannya. Maaf tadi saya ingatkan terus ngebut sekali Bu. Enggak apa-apa Pak, memang sudah dekat-dekat slide terakhir juga. Iya, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Wiwi tentang bagaimana pengalaman Bu Wiwi dalam merubah yang tadinya tol abal-abal menjadi suatu center of excellence untuk industri tol. Bagaimana cara merubahnya dari stepnya dari total reconstruction, kemudian memperkuat core bisnisnya dari tol itu sendiri, kemudian menjadi center of excellence di industri tol. Dan tadi
ada tipsnya, yaitu dalam membuat suatu budaya itu harus ada 2 V dan 1G, vision, values, dan courage. Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi di giliran saya. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa raise hand, atau sudah ada beberapa pertanyaan dahulu di kolom chat. Baik, kita baca dulu dari sesinya Bu Herni tadi, ya Bu Herni. Sebentar. Yang pertama, ini kelihatannya lebih umum, bisa ke Bu Herni dan juga bisa ke Bu Wiwi juga. Nanti saya minta ibu-ibu berdua untuk menjawabnya. Bagaimana membangun culture dalam keluarga yang bisa membawa keluarga yang harmonis dan keluarga yang baik? Maksudnya mungkin ini ya. Culture di perusahaan mungkin dibangun oleh perusahaan itu sebenarnya kan untuk people-nya. Nah, apakah culture yang dibangun di perusahaan itu bisa membawa dampak kepada keluarga yang ada di rumah, atau dampaknya sampai ke keluarga atau mungkin lingkungan? Silakan Bu Herni dahulu, kemudian baru Bu Wiwi. Baik, Pak Elton, tadi pertanyaannya mungkin seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kalau dari saya melihatnya bahwa budaya itu nggak pernah ada yang salah sih, Pak. Budaya itu kan belief begitu ya, jadi nggak ada yang salah, hanya bahwa kita lebih belief untuk budaya yang seperti apa begitu. Jadi kalau saya mau jelaskan sedikit, sama seperti kalau mungkin kalau kita terutama di keluarga saya gitu ya, kalau mau keluar rumah kita pamit cium tangan gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi mungkin kalau di dunia barat begitu, dengan pakai ayo berangkat dulu ya gitu, angkat tangan juga ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak bisa, menurut saya tidak ada yang salah di dalam budaya itu, tapi bahwa mana yang kita believe untuk kita lakukan, dan di mana kita juga mau berpijak terhadap values atau culture yang kita percayai gitu. Tapi kalau membuat konsisten tadi, dan bagaimana itu bisa dijewantahkan di dalam keluarga, itu sama seperti tadi, cara mudahnya adalah bagaimana kita membayangkan kalau kita mau membuat taman. Itu butuh kerja keras pastinya, perlu persistensi, perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu dijaga, dan juga dipastikan sebenarnya kita maunya seperti apa. Karena memang budaya itu tidak ada yang salah. Pertama yang kita tentukan adalah kita mau keluarga kita seperti apa dulu. Nah, setelah itu baru kita breakdown satu-satu. Memang di keluarga itu, menurut saya kita perlu strategi sih, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa hanya di perusahaan saja membangun strategi, di rumah pun kita perlu membangun strategi. Mungkin saya bisa sharing pengalaman pribadi saya juga begitu ya, bahwa saya punya anak laki-laki 1 orang. Itu juga di awal-awal susah sekali untuk bisa menyatukan. Dia punya hobi yang berbeda dengan saya, gender yang berbeda pastinya gitu ya, punya cara pandang yang berbeda. Tapi sekarang saat dia sudah berangkat kuliah di Amerika, itu kalau nggak telepon saya satu hari sekali minimal, itu kayaknya dia merasa ada yang hilang begitu. Saya yang merasa bersyukur begitu ya, anak saya bisa komit untuk bisa telepon saya, video call saya setiap hari. Padahal waktu itu saya cuma bilang begini, kalau nggak nelpon, nggak video call, nggak tak transfer loh ya. Saya bercanda seperti itu begitu. Tapi ternyata banyak hal yang dia sampaikan, diskusi kita atau mungkin arguing kita, dan juga apa yang menjadi tujuan, sepanjang kita transparan kepada keluarga kita, harapan kita mau seperti apa, bagaimana menujunya seperti apa, dan juga kita jelas pada saat anak kita atau keluarga kita tidak melakukan itu, kita memberikan pengertian dan juga bahkan teguran kalau misalnya memang tidak sesuai. Kalau saya sih yang pasti perlu persistensi dan perlu komitmen bersama, dan kita juga memastikan bahwa itu bukan hanya tujuan salah satu orang atau kepala keluarga, tapi tujuan bersama. Begitu mungkin Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu Herni. Bu Wiwi, silakan. Sebenarnya kalau di values itu kan terbawa ya, artinya values di keluarga dan di perusahaan pasti, kalau sebagai being a leader, biasanya pada saat kita merumuskan values perusahaan itu pasti kebawa, diwarnai oleh values leader
karena meskipun semua ada nuansa dari leadersnya dan values itu pasti kebawa juga di rumah gitu ya, tapi budaya itu agak berbeda karena budaya itu dipengaruhi oleh banyak hal, artinya latar belakang keluarga dan sebagainya itu pasti berpengaruh. Tapi kalau values-nya menurut saya nggak boleh berbeda gitu, yang kita bawa di perusahaan dan kita di rumah, karena kalau tidak nanti kita menjadi orang yang berbeda ya antara di rumah dan di perusahaan, karena values itu kan hal yang sangat sangat dasar gitu. Kalau untuk budaya di keluarga, saya kira itu ya kita tanamkan sejak, artinya gini, budaya keluarga saya ketika saya kecil pasti akan terbawa juga gitu. Hanya bagaimana mengintegrasikan dengan budaya suami yang karena dari latar belakang yang berbeda, dan bagaimana kita mensinkronkan itu sehingga membuat satu budaya keluarga yang baru di keluarga kita. Saya kira sama saja seperti yang tadi Bu Hermi katakan sih kalau caranya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Ya, ya memang itu memang jadi values dari perusahaan itu memang bisa akan menular ke keluarga, tapi juga karena dasarnya sudah sama ya values-valuesnya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Herni, tadi berkaitan dengan strategi Ibu di membuat bangga bekerja di Matahari itu, bagaimana mempertahankan konsistensi rasa bangga atas strategi yang Ibu terapkan di Matahari, maksudnya rasa bangga karyawan. Nah, atas rasa bangga karyawan untuk bekerja di Matahari itu, untuk mempertahankannya itu bagaimana, Bu? Kita selalu melibatkan dengan semua sih Pak, begitu ya. Jadi ini tidak hanya agenda satu orang atau kelompok tertentu, tapi bahwa ini menjadi agenda bersama. Itu yang membuat kita selalu konsisten, dan juga kita selalu mengingatkan. Memang ada step-step yang kita lakukan, ada cara-cara yang kita lakukan, tapi bahwa yang pasti kita harus membuat menjadi bahwa ini adalah agenda bersama. Bukan hanya agenda satu orang atau sekelompok orang tertentu. Dan tadi juga seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, begitu bahwa memang akhirnya akan memilih. Kalau yang merasa bahwa ini bukan tempatnya, begitu pasti akan memilih untuk terus bergabung atau tidak. Tapi bahwa membuat ini selalu konsisten, mempunyai rasa bangga, itu kita terus melakukan banyak aktivitas. Makanya saya sampaikan tadi HR-nya juga harus jadi CEO, begitu ya, Chief Event Organizer. Mohon maaf nih Bu Wiwi, saya namanya saya ganti sedikit untuk CEO-nya, karena ini harus melibatkan karyawan kita semua, dan itu tidak hanya satu arah, hanya dari HR-nya saja, tapi kita tanyakan juga kebutuhannya mereka apa, kita garapnya bersama-sama. Dan kalau ada kesinambungan dan juga sustain kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan yang paling penting adalah sebenarnya message-nya. Kita melakukan sesuatu kegiatan, apapun itu, kalau tidak jelas message-nya, tidak jelas tujuannya mau kemana, karyawan akan merasa bahwa ini ngapain sih kita ngadain seperti ini? Apa sih yang perlu kita lakukan? Jadi message-nya sebelum kita launching, pada saat kita sedang melakukan kegiatan tersebut, dan setelah selesai, itu menjadi satu kesatuan kesinambungan yang jelas bagi karyawan kita. Intinya komunikasi itu memang dari awal sampai akhir itu harus kita jaga terus. Begitu Pak, kalau dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Herdian. Nah, kalau saya ada sedikit pertanyaan ini Bu, berkaitan dengan disrupsi di bisnis retail ya Bu ya. Nah, itu kan tentu membuat karyawan ketar-ketir ya, ketar-ketir. Karena apa? Kalau bisnis retail seperti orang kemudian beralih ke platform digital, kemudian seperti yang kemarin ketika pandemik, Matahari itu kan harus tutup itu, tidak boleh menerima customer kan Bu. Nah, kemudian mereka pasti memiliki kekhawatiran, bagaimana nih nasib kita, apakah ke depannya, nah bisnis retail itu akan berubah menjadi digital. Seperti yang kita ketahui juga Matahari sekarang menggandeng Atome kan Bu. Itu menjadi apakah bagaimana nasib para karyawan, nah, seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Ini sebenarnya sebagai sesuatu yang kita nggak bisa pungkiri sih Pak. Ini bagian dari perubahan, begitu. Tapi kapan
kita itu berubah dan benar-benar 100% terjadi perubahannya itu tentu itu masih bergulir gitu. Tapi bahwa ini adalah suatu bagian dari perubahan yang kita tidak bisa pungkiri, ini malah yang harus kita buat karyawan kita tidak takut mengenai perubahan itu. Mereka kita ajak untuk siap melakukan perubahan itu. Kebetulan di Matahari kita ada 2 bisnis. Satu bisnisnya adalah bisnis offline, yaitu toko, yang bisnis lainnya adalah online. Nah, kita mengajak teman-teman yang online itu untuk juga bersama-sama dengan teman-teman yang offline. Karena sebenarnya banyak skill yang dimiliki oleh teman-teman di offline atau di toko tidak dimiliki oleh online team. Dan sebaliknya, online team itu juga mungkin banyak yang mereka sudah ketahui karena mereka berbeda cara berpikir, cara kerja, dan ways of working-nya pasti berbeda. Nah, ini kita harus jembatani. Sehingga teman-teman kita yang di offline itu cukup confidence bahwa sebenarnya online itu akan mendukung bisnis kita, bukan merusak bisnis kita. Begitu, Pak. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk survive. Kita sekarang harus posisinya adalah mencari cara untuk bisa survive begitu. Bahkan yang makanya saya tekankan adalah di sini kita tidak hanya pay less feel good untuk customer. Yang pertama adalah feel good dulu, looks good and feel good untuk karyawan kita begitu. Jadi supaya mereka juga merasa bahwa ini semua agenda ini, strategi ini adalah membuat karyawan juga merasa bahwa ini adalah bagian untuk bisa mensejahterakan karyawan begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Wah, jadi karyawan Matahari itu tidak perlu khawatir ya. Pasti Dan karena ini kita juga mungkin mau sharing sedikit Pak, kita satu-satunya retailer yang tidak ada pemotongan gaji dan kita tetap memberikan 100% gaji kita dan juga insentif kita. Luar itu biasa. Di Matahari. Jadi ke Matahari aja. Iya benar, ke Matahari aja. Tapi memang padahal tantangannya waktu disruption itu waktu COVID itu memang sangat besar kan. Sebenarnya tidak hanya Matahari, tapi kan memang retail itu memang banyak tantangannya sangat besar, sehingga dari sisi penjualan juga turunnya sangat dalam. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada atau Pak Lili? Ini kelihatannya Pak Lili, baru lihat. Baik, mungkin saya masih ada satu pertanyaan untuk Bu Wiwi berkaitan dengan tadi pada saat untuk melakukan perubahan di situ ada berinvestasi pada people. Nah, mungkin sama dengan tadi Bu Herni juga, kemudian Pak Irmanto juga, untuk investasi pada people orang itu kan kita harus mendidiknya, kan Bu. Nah, tapi tentu saja ketika orang sudah berkembang itu pasti memiliki needs atau kebutuhan yang lebih tinggi atau keinginan yang lebih tinggi sehingga berpengaruh pada turnover karyawan tadi. Bagaimana cara Astra untuk menanggulangi atau mengurangi tingginya perputaran karyawan tadi, Bu? Ya, terima kasih Pak Elton. Beruntungnya Astra itu karena organisasinya cukup besar ya Pak ya, kita punya 132 perusahaan, mungkin sekarang sudah lebih gitu ya, dan kita bisa memutasi karyawan itu atau merotasi karyawan kemana saja. Tetapi dalam konteks tol seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya karena kita tolnya juga berkembang terus. Jadi waktu itu saya juga nggak kesulitan untuk ini. Bahkan sekarang kalau masih saya suka diskusi dengan para eksekutif yang sekarang masih di Astra Tol itu mereka malah kurang cepat gitu ya. Jadi waktu mereka rekrut MT gitu untuk ini, pada zaman saya itu 1 tahun kita rekrut 20 orang gitu ya. Sekarang dia bilang, waduh Bu, sekarang udah uber-uberan nih antara kebutuhan sama orang-orangnya. Tapi ya itu menurut saya bilang ya, tapi pusing enak lah kalau gitu. Daripada kita bingung naruh orang kemana, kan lebih enak kalau kita kurang orang gitu. Jadi bahkan sekarang itu ada direksi yang harus merangkap gitu, ada di beberapa ruas tol itu direksinya ada yang merangkap. Tapi so far sih itu tidak ada, karena itu tadi, karena
berkembang. Dan itu menurut saya itu salah satu tugas leader adalah bagaimana memastikan tim kita itu setelah orangnya di develop, ya dia harus dicarikan mainan gitu ya, karena kalau enggak setelah di develop kemudian dijadikan nanti ya kalau ada tempat yang kosong atau ada kebutuhan organisasi ya keburu hilang sih kalau kayak begitu. Nah itu menurut saya salah satu karena itu kadang-kadang orang menganggap bahwa HR itu apa ya semacam konco-winking gitulah back office gitu. Kalau menurut saya enggak. HR itu sangat-sangat penting karena tugasnya itu dia seperti lokomotif. Lokomotif itu bisa narik, bisa dorong. Kalau kita ini kan kereta api bisa langsir ya Pak ya. Jadi ya kan bisa narik tapi dia juga bisa dorong. Nah, itu HR yang baik dia tahu kapan dia harus menarik, kapan harus dorong. Jadi dia punya peran yang sangat strategis untuk sebuah organisasi. Jadi tugasnya Bu Hernidian itu luar biasa strategisnya kalau menurut saya. Seorang CEO yang baik tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa didampingi seorang HR yang baik gitu. Karena dia yang paling tahu bagaimana mendorong dan menarik organisasi ini. Itu saya kira Pak. Baik, terima kasih sekali Bu Wiwi, terima kasih sekali Bu Herni. Mohon maaf karena ini sudah 10 menit melewati batas waktu tadi yang kita sudah jadwalkan. Terima kasih sekali atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi saya terutama dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian di sini. Mungkin untuk sesi kedua ini mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih sekali Bu Herni dan Bu Wiwi, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Anissa. Silakan Mbak.